semua ketahuan nyolong Ke mangga neraka, ke neraka. ke Udah ke neraka. neraka. Iya, terus Semuanya gunanya mati, neraka apa coba? semuanya mati toh? Iya, iya. Mati. Ya kan karena Nah, apa? Karena melanggar perintah Allah kan gitu, Pak. Orang apa melanggar itu apa? tujuan Allah menciptakan Loh, manusia? gua kasih tahu ayatnya, Pak ya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan Nah, kecelakaan. damai sejahtera. Sekarang Nah, kalau misalnya kalau ketahuan, jangan se- dipotong, jangan dipotong. sekarang Kalau kalau Allah, ketahuan nyolong mangga di akhir detik-detik terakhir, wah gimana ini damai sejahtera? orang ngajakin debat nanti gua suruh open cam lu. Enggak, Kalau saya rancangan enggak ikut debat. Allah, kalau Saya rancangan mengikuti Allah logikanya itu, ini. nah kalau rancangan Allah itu dia merancangkan suatu rancangan yang damai sejahtera, artinya manusia yang adalah umatnya itu harus mengikuti perintah siapa? Kan gitu. Kalau semuanya Kan enggak harus ikut, mengikuti. Berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? neraka. Lah ya udah. Kalau memang semuanya nggak ikut, pertanyaan saya, apa tujuan Allah menciptakan manusia yang ujung-ujungnya adalah masuk neraka? Itu perspektif Anda. Gimana juga yang menciptakan neraka siapa? Nggak mulia dong. Loh, neraka ada nggak? Ada mengimani neraka nggak? Ini ngajak debat. Iya, Bang, Masya Allah sekali. Luar biasa, Bang. Dengan saudara-saudara kami di NTT saling mengayomi, saling mendukung, toleransi luar biasa, kami saling bergandengan tangan. Iya. Tidak ada perbedaan di antara kami, bahwa perbedaan itu adalah akar dari persatuan itu sendiri. Masya Allah. Berarti- Memang dari narasi yang Abang sampaikan tadi, dari awal nyimak itu, kecerdasan Abang itu memang di atas rata-rata ya, jawabannya langsung tek, 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 tepat semua gitu loh. Keren banget, nggak ada yang muter-muter, nggak bulat gitu, memang wow gitu, sampai terperanjat gitu ya. Nggak ada Gitu. To the point ya. ada muternya, Iya. nggak ada muter. To the point gitu orangnya, mantap. Mohon maaf Bang. kalau ada kekurangan, mohon maaf. Itu saya hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami sebagai orang awam. Ya, saya garis Nggak bawah. perlu. Enggak, Pak. Gitu. Enggak. Iya, jadi tapi Iji sedikit aja Bang ya, nyampein gini Bang. Kalau kita itu mau dapatkan kebenaran Bang, lihatlah kitab sucinya. Kalau di dalam Islam itu Bang, kitab sucinya itu Al-Quran kan, Tuhannya namanya Allah. Penerima kitab suci itu namanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketiga-tiganya itu berkorelasi sangat erat. Seperti kayak gini, Allah menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Rasulullah. Al-Quran, kitab sucinya, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Rasulullah. Rasulullah, penerima wahyu, menceritakan tentang Al-Quran, menceritakan tentang Allah. Jadi terhubung semua, terkoneksi. Ah, kalau Bible itu, Yesus kapan kenal Kristen, kapan kenal perjanjian baru kan nggak ada. Nah coba itu dipikirkan dulu Bang. Mudah-mudahan itu bisa membuat Abang semakin tajam dalam berpikir karena IQ-nya udah kelihatan di atas rata-rata gitu Bang. Jadi support penuh kalau Abang itu semakin mempertajam wawasan Bang. Gitu ya Bang, supaya senjata makin ampuh ya Bang. Siap berjuang Bang. Siap. Ah, Siap, mantap. Umi. Enggak bahaya tah. Salam Pancasila. Apa bahaya Salam itu? Kok ke Pancasila? Kok Pancasila? Senjatanya makin tajam apa senjata makan tuan ntar? Enggak, Bang. Masih bulan merdeka, merdeka. Ya, nggak mau datang-datang. Encu, naik lah Encu. Dari tadi aku suruh naik nggak mau. Abin Encu naik be. kosong. Kenapa ya di sini nggak ada ininya ya? Ya Allah, keren sekali Bang. Semangat berjuang, jangan lupa yang disampaikan tadi. Dipikir ya Bang. Dipikir di rumah ya Bang. Terus Semangat. itu menjadi Iron Man. namanya kita Iron Man lagi. Iron Man lagi. namanya ini kita manusia kan haus akan kebenaran, pasti terus mencari apa yang menjadi kebenaran supaya Berarti yang Kita disalib tidak- Allah Pak ya? oh abang jangan ke situ dulu. Itu kan Karena pertanyaan yang Pak disalib Marulo tadi. Pak Marulo bilang yang disalib siapa, yang dihukum siapa?
Bukan Iron Man yang pastinya, Bang Umar. Ya siap. Tapi itu kan jawaban saya untuk tadi kan ilustrasinya seperti itu. Iya. Berarti Allah itu juga dalam imannya Kristen itu disalib gitu, Pak. Kan Yesusnya kan Allah. Yesus adalah Allah dalam rupa manusia. Ya sama aja lah, Pak. Dia Itu, mengambil Pak. rupa manusia untuk mengambil kutukan yang Orang dalam rupa manusia ya Allah lah, Pak. Orang kita nggak menentang Yesus Allah itu enggak. Kan Yesus Allah. Allah yang dalam rupa Iya, iya. manusia itu Allah. Kita setuju Yesus Allah. Berarti yang disalib kan Allah juga. Allah dalam rupa manusia. Ya Allah, Pak, itu namanya, Itu Pak. disalibkan. Makanya ketika dia di atas kayu salib kan dia mengatakan, lu lama sabaktan, ya Allahku, ya Allah. Terus yang membangkitkan Allah dalam rupa manusia yang disalib itu Allah yang mana lagi? Bukan membangkitkan, dia kan Allah, ya sudah, dia mau bangkit, dia mau mati, ya terserah. Berarti Tapi kan siapa ini Paulus hidupnya nih? dia kan bangkit. Waduh, Paulus salah Suka- nih. Suka-suka dia lah, Bang Umar. Namanya Allah, Oh, suka-suka gitu dia. Mau mati, mau bangkit. Namanya Allah, ya Allah pasti membuktikan dirinya bangkit. Loh, Allah telah membangkitkan Yesus. Allah ya dia bangkit pasti dari antara orang mati. Kalau dia mati dia bukan Allah. 1 Korintus 6 ayat 14, Pak. Tapi Allah. tiga hari 3 malam dia mati, Pak. Bukan 3 hari 3 malam. Nggak Jadi? apa-apa itu. Suka-suka Hari Tuhan, yang kan? ketiga dia bangkit dari antara orang mati, Pak. Coba Bapak Kristen, Bapak baca tuh 1 Korintus 6 ayat 14. Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus. Kan ini Allah pertama membangkitkan Allah kedua nih ceritanya. Bukan Allah pertama. Berarti dua Tuhan ya Bang Umar. Oh, jajar 3, Pak, tukang daging. Bukan bangkit Ini sendiri ya, Bang Umar ya, ini dibangkitkan ya. Yang dibahas pasal malam berapa masih 2, kali? Umar. Masih Satu dua lagi nih. di mana Bang Umar? Nah, itu tanya sama Pak Kristen tuh, Pak tukang daging. Yang satunya kemana? 1 Korintus pasal berapa? Pak. 1 Korintus 6 ayat 14, Pak. Bang Umar ini ilmu belum ada apa-apanya kok berani menggurui Bang Naik sih. Beliau Iya kan, loh saya ahli belajar. berjalan. Bu. Mau belajar, Bu Guru. Itu Bang Umar jangan kelewat pede. Bang Naik ini Bible berjalan tahu. Nggak ada Makanya apa-apanya ilmu saya abang belajar bisa Bang ini. Naik. Ya kan Bang Naik? Si Allah dukung Bang sudah Naik. Nah, jangan seperti membangkitkan itu. Tuhan Yesus. Nah, Yesus kan Allah. Nah, ini Allah yang mana lagi yang membangkitkan Tuhan Yesus? Ya suka-suka. Ledak aku tak rokok. Nggak bahaya tadi. Allah dibangkitkan Allah ini nggak bahaya kah? Ya suka-suka dia lah. Berarti kalau Tuhannya 3, apa dia kalau ngumpul slow gitu, apa perlu baris berbaris? Bang Umar? Pak tukang daging, di sini yang dibahas masih 2, belum 3 lagi. Oh belum 3. Belum. Coba saya lihat Alkitab dulu ya. Ya, biar mantapnya Pak. Enggak, Biar saya ambil poin dia sebab 2, katanya Allah menghukum Allah. Kan 2 jadinya kan. Tapi kata Pak Naik katanya Allah yang menjadi manusia. Jadi ada kebingungan kita di situ, maka kita tanya balik Allah yang mana yang menghukum kan gitu. Aduh, nggak jadi dibaptisnya aku ini. Enggak lah, di situ bukan Allah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga kita oleh kuasanya. Jadi kalau misalnya abang mengatakan Allah membangkitkan Allah sendiri, jadi dia kan dia Pak Kristen begini, ini Abang. komen yang dibawa asik nih. Nanti kalau 3 jadi pengibar bendera katanya. Ya itu namanya Pakis ke bakal. Astagfirullahaladzim, Enggak ya gini loh. Allah. Cuman begini loh, abang. Bang Naik, Ya, harus silakan. sabar ya Bang Naik. Bang Naik sabar ya. Ini dapat anak Saya murid. selalu Ini anak murid yang suka kritik ini. Sabar ya Pak Naik ya. Ya sabar Pak, sabar Bang Naik. Cuman mau tanya aja itu kira-kira kalau jadi pengibar bendera itu
Siapa yang pegang baki, Bang, kira-kira? Nah itu Bang Umar jangan gitu, Bang. itu kan aku baca komen di bawah itu. Emang pengibar bendera 3? Kan belum 3 bro, Pengibar masih bendera. 2. Kata Pak tukang daging nyari yang satunya. Kalau Jangan dicari dulu. iya bener juga ya. Jangan-jangan Tuhan mereka pengibar bendera. Jangan. Sakit. Iya deh. Kan omnipresent Bang. Iya bener. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi Pak Nyai, Allah yang mana Ya. yang menyalibkan Pak Nyai? Yang tersalib itu adalah Allah dalam rupa manusia. Kemudian Oke, betul. Kalau dua badminton kan. Ini netizen ini juga kelewat-lewat. Yang menyalibkan itu Pak Nyai, Allah yang mana? Allah yang tak menyerupai manusia gitu. Allah dalam rupa manusia, dia disalibkan untuk Yang disalibkan. Yang menyalibkan yang Tahu aja teh. harus disalibkan yang 21 ayat 22. Cerdas follower gua ya. Ya, karena upah dosa ialah maut, maka hakikat dari hukuman dosa itu ialah kematian yang kekal. Makanya dia mengambil rupa manusia menggantikan manusia karena nggak ada manusia yang sempurna untuk bisa Mati siapa ini nyamuk nih? dosa panjang dari Pak. Jadi gini, Allah menyerupai manusia disalibkan. Yang menyalibkan Allah juga. Yang menyalibkan adalah tuntutan hukum Tauratnya. Iya, itu menurut dalam. Sekarang yang saya tanyakan, yang disalibkan Allah menyerupai manusia. Berarti yang menyalibkan Allah juga. Jadi pertanyaannya, apakah tanpa melalui penyaliban itu Kristus tetap menyelamatkan manusia? Iya. Bukan Pak, saya bukan mencari poinnya penyaliban tadi itu Pak. Yang saya tanya kronologi penyalibannya. Bukan poin untuk menyalibkan, kronologi penyalibannya. Ya. Oke, yang disalibkan Allah yang menyerupai manusia. Oke. Penyaliban yang bawa hukuman yang bendera. Oh, sampai bawa bendera. Yang bawa salib siapa sampai bawa bendera? Habisnya sama sih 3. Iya. Yang menyalibkan siapa Pak? Dalam upacara. Jasa salib keliling, emang ada? Beng-beng bisa aja jasa salib. Ayo Pak dijawab. Saya tadi lagi jawab karena tapi ngobrol di situ jadi saya juga nggak lanjut. Jangan dihiraukan Pak. Enggak, tadi yang disalibkan Allah yang menyerupai manusia. Dan tentu Allah juga, oke. Yang menyalibkan, yang punya perencanaan menyalibkan ini siapa Pak? Bukan perencanaan menyalibkan, itu adalah. Tapi kan rencananya untuk mengampuni dosa manusia Pak. Itu kan suatu perencanaan sih Pak. Orang poinnya itu untuk menebus dosa manusia. Berarti kan satu perencanaan itu. Kalau nggak direncanakan, tiba-tiba aja mana mungkin Pak. Itu namanya kecelakaan, eksiden. Oh, masa Allah eksiden? Ya. Iya, tapi bukan perencanaan. Eksiden. Ya, itu perencanaan. Betul. Bahaya itu. Jadi ya, kecelakaan. Kan saya bilang tadi perencanaan dari Allah. Kata Bapak ini bukan perencanaan, berarti insiden lah. Kalau sudah direncanakan, berarti kalau di Indonesia nanti kena pasal 340 KUHP. Nah, pembunuhan berencana. Bang tukang daging itu. Bener itu Pak tukang daging. Kan pembunuhan berencana. Allah tadi itu kan merencanakan untuk menebus manusia yang berdosa dari Adam sampai sekarang, direncanakanlah untuk menebus dosa dari itu, dikorbankanlah Allah juga yang menyerupai manusia. Kan perencanaan itu kan Pak. Wah, di waktu Yesus itu kan. Enggak Bang, kalau menurut Ji itu sedang khilaf. Tuhannya sedang khilaf gitu loh.
Iya, Mana kalau ada kilaf kau mana kilaf? mungkin menebus dosa itu kilaf. Orang berapa abad itu dari Adam sampai ke zaman Yesus. Iya bener-bener. Kilaf kok Itu lama benda ya? yang direncanakan itu. Kalau nggak mungkin itu kilaf. Enggak, itu Nggak kan mungkin kilaf. karena merencanakan pelakunya diri sendiri, berarti mencabut nyawa sendiri, berarti bunuh diri. Berarti ada obstruction of justice ini. Iya. Kalau bunuh Kan diri ya yang direncanakan itu kan. itu kasus Orang sudah. kan poinnya kan penyalipan Allah yang menyerupai manusia ini poinnya kan untuk menebus dosa manusia dari Adam sampai ke zaman Tuhan menyerupai manusia yaitu Yesus kan. Itu berapa abad itu. Nggak mungkin itu secara kilaf atau kecelakaan. Pasti suatu yang direncanakan kan. So manusia ini nggak bisa ditebus dosanya kalau nggak Tuhan itu mengorbankan diri dia kan gitu. Betul nggak Pak Naik? Saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa itu memang harus terkonsep, terencana oleh Allah. Jadi memang apa cara berpikir Bapak sudah tepat Nah, menurut tadi apa bilang yang bukan saya rencana. Sekarang Tadi Pak iya. bilang bukan rencana. Saya bilang kecelakaan lah bukan rencana. Ya, saya mau mengatakan bahwa itu terencana, bukan eksiden seperti yang tadi Bapak sudah Oke. sampaikan. Bukan sifat. Oke, saya maafkan Bapak bilang tadi bukan terencana tadi kan. Saya bilang kecelakaan kalau bukan terencana. Oke, saya maafkan, saya maklumi. Oke, sesuatu yang direncanakan ya sama Allah untuk menebus manusia, dikorbankannya pula dirinya tapi menyerupai manusia kan gitu kan. Berarti kasus ini kalau kita dalam mahkamah nih Pak, dalam persidangan, ini kasusnya Ya. sesuatu yang direncanakan ini Pak. Pembunuhan berencana. Ya, memang kalau menurut saya kan beda konteks. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang rencana Allah kan, rencana Allah kan itu kan di dalam kekekalannya dia merencanakan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi bukan dalam arti bahwa ketika Allah mengorbankan dirinya, dia istilahnya dibunuh diri begitu ya. Bapak Jadi yang bilang dia bunuh diri. Saya nggak bilang. Enggak, tidak. Saya mengatakan bahwa bukan berarti dia bunuh diri ya. Jadi? Karena Allah itu Allah yang kekal. Dia mengambil rupa manusia, dia ada di atas kayu salib, bukan berarti dia mati lalu kealahannya hilang. Bisa banding, itu bisa Jadi banding. gini Pak. Jadi oke, Nah, saya tangkap narasi Bapak. Allah itu menjadikan diri dia manusia, dia Allah juga kan, mati untuk menebus dosa manusia. Jadi waktu kematian Allah yang disalibnya tadi, Allahnya mati Pak. Allah nggak mati. Kalau Allah mati dia bukan Allah. Mati Ya, tapi 3 kan hari, mati Pak. Pak, tiga malam Pak. Yang mati itu kemanusiaan, karena kematian ini sebenarnya bagi manusianya. Kalau Allah mati berarti dia bukan Allah. Manusia Tapi berarti, Pak ya. Yesus tuh, Pak, tapi Yesus yang katanya Allah menjadi manusia itu kan Yesus kan Pak? Betul? Coba Pak jawab, betul kan? Yesus ya? Ya, mengambil Yesus rupa kan manusia. Alfa dan Omega Pak. Yang awal dan yang akhir. Iya, tapi itu masih kemanusiaan, Pak. Dia belum jadi Allah itu. Siapa yang bilang? Pak Naik tadi yang bilang. Jadi pening saya jadi minta bodrek saya kalau kayak gini nih. Saya mau belajar tapi nggak dapat. Enggak. Begini dong. Allah Berarti bukan Yesus berarti dia mati selama belum meninggalkan disalib orang. dia masih manusia. Nah inilah memang pemahaman yang memang kalau kita nggak dapat di sini nih. Kan Berarti saya sudah yang jelaskan. gini, jujur aja, Pak. Pak Kristen. Iya, siap. Yang mati itu manusia apa Tuhan? Tuhan lah Pak Umar. Manusia. Manusia. Oke, Manusia. manusia. Allah mengambil rupa manusianya. Oh, Jadi yang berarti Paulus Karena- salah ini. Berarti Paulus salah nih. Segede gaban ini Pak ayatnya, Pak. Tulisannya. Iya, segede gaban. 1 Korintus 11:26. Coba Bapak baca di situ. Segede gaban loh itu.
Bang Naik kok jadi bingung ya? Kalau Tuhan yang mati, kan masa Tuhan mati? Tapi kalau manusia yang mati berarti dosa abang nggak ketebus. Karena yang nebus dosa kan Tuhan. Tuhan. Jadi abang serba salah posisinya bang. Coba cari jawaban yang tajam bang. Tolong bang. Tunjukkan lagi yang kepandaian yang awal tadi itu loh. Nggak Ayo. bahaya tak? Ayo bang. Mantap bang. Sikat bang. 1 Korintus 11:26. Kamu memberitakan kematian Tuhan. Berarti yang mati kan Tuhan lah. Orang yang lahir Tuhan masa yang mati manusia? Iya, memberitakan kematian dari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, iya. Berarti yang mati Tuhan apa manusia? Yang mati adalah Tuhan. Tuhan di dalam Ya rupa udah, manusia. tadi bilang bukan Tuhan. Harus bilang Tuhan bang. Kalau nggak Tuhan berarti nanti dosa abang nggak ketebus. Bang Naik. Tuhan di dalam rupa Tapi ini ya, karena ini kasus pembunuhan berencana, jadinya kan buat pengajaran umat manusia itu kan nggak bagus. Ini harusnya Tuhan itu turun lagi buat menerima hukuman mati lagi gitu. Biar jadi pelajaran yang baik buat manusia gitu. Abang itu kan saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya dan iman saya. Kalau misalnya abang-abang membaca apa yang saya Berarti Pak Naik kami nggak dapat ilmu lah Pak Naik. Iya, kan saya kan bertanya, saya menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Kalau abang-abang menerima itu kan sebuah pengertian dan sebuah pelajaran. Kalau tidak menerima itu berarti itu bukan sebuah pelajaran bagi abang. Kan kita tadi saya sudah di awal saya mengatakan bahwa kita beranjak dari presuposisi dan pemahaman dan nilai yang kita anut di dalam kebenaran itu kan sudah berbeda. Tidak mungkin nanti kita ketemu di satu titik yang sama. Berarti udah setuju Pak ya? Yang mati Tuhan Pak ya? Saya sudah panjang lebar tadi sudah menjelaskan. Bahkan kayak kalau misalnya saya mau menjelaskan lebih lanjut mau muter-muter pun selamatkan anak bangsa. Kayaknya teman-teman tetap teman-teman tetap jadi yang mati di salib itu manusia ya Pak punya pertanyaan yang itu. Jadi itu saya sudah jelaskan bagaimana Allah dalam rupa manusia dia mati, mengambil rupa manusia dia mati ya, karena yang mati seharusnya manusia tapi dia adalah Allah, dia mengambil rupa manusia, dia mati di kayu salib, dia bangkit dari antara orang mati karena memang dia adalah Allah. Oke. Mati menyerupai manusia. Berarti kalau mati itu Allah ya Pak. Allah atau manusia? Lebih lanjut. Yang mati itu Allah atau manusia? Menarasikannya lebih lanjut, itu saya sudah menjelaskan sesuai dengan apa yang saya paham. Abang jangan lemes bang. Tapi saya tetap. Saya nggak lemas. Saya minum estrajos dulu bang. Pak Naik minum estrajos dulu. Atau udut dulu. Sudah minum air. Jangan sering-sering nanti kena ginjal. Dong. Atau Bang ngopi Naik. aja ngopi. Bang Naik satu ya boleh ya, boleh ngobrol sedikit aja bang. Iya. Boleh. Lanjut Bu. Iya, Tidak, kalau ibu ngelihat ini ya, abang Naik jadi ini. kayak teman-teman mengatakan bahwa saya muter-muter, jawaban saya tetap pada satu jawaban itu. Jadi teman-teman mau bertanya, mungkin mau mempertanyakan pertanyaan yang baru di atas pertanyaan yang sama, saya tetap menjawab seperti itu. Karena iman saya mengajarkan dan apa yang saya pahami itulah itu. Iya sedikit ya bang Naik ya. Untuk abang Naik ya, Ji kan mau bobok nih. Tapi hari ini kehadiran abang itu sangat mengesankan hatiku gitu. Karena abang luar biasa tembakannya jitu gitu ya. Sangat cerdas dan sangat berwibawa gitu di mata Ji. Tapi abang, Ji cuma mau ingatkan satu hal. Ketika kita salah memilih Tuhan, salah menentukan keimanan, resikonya adalah kehidupan setelah mati, kehidupannya akan kekal di neraka. Karena Emangnya itu Tuhan baju, pilih-pilih Bu. Enggak. Itu masa Tuhan manusia, Tuhan baju, ya nggak mungkin lah bang. Gitu ya bang Naik ya. Pokoknya abang. Tuhannya pakai baju Bu. Begitulah. Jubah Terima bang. kasih.
Terima kasih Umi Bentar Bang Naik, sudah. saya tambahin dulu. Gitu Bang Naik Terima ya. kasih. Jadi Mudah-mudahan Tuhannya Yesus pergumulan memberikan begini, hidayah untuk saya Bang Naik setuju. ya. Doanya sih Baik. cuma bisa seperti itu Abang. Cari terus kebenaran, belajar terus. Mudah-mudahan dapat titik kebenaran itu. Kalau di dalam Islam kami nggak maksa Abang harus masuk Islam karena nggak boleh maksain ya. Islam nggak boleh memaksakan untuk orang masuk Islam. Tapi Bang, Ya. pelajari kitab sucinya gitu ya. Pelajari kitab sucinya Islam juga supaya Abang tahu bahwa agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam. Satu-satunya agama yang benar itu cuma Islam. Gitu ya Bang? Islam wajib melindungi Kristen, Bu. Iya. Gini Bang Naik, saya tambahin lagi. Ya. Jadi Bang, keselamatan ya yang disandarkan pada sosok tertentu yang supranatural itu nggak pernah ada diajarkan oleh Yesus itu sendiri, juga para nabi-nabi sebelumnya. Yang ada di Bible itu keselamatan dengan cara pengorbanan itu Kena pasal Pak ya. Kena pasal Pak. ya, ajaran-ajaran pagan, penyembah dewa Molok itu Kena pasal itu Pak. Pembunuhan 340 berencana. KUHP. Satu. Mau jadi Nah, apa nak yang bangsa? kedua, selain ajaran pagan penyembah dewa itu terdeteksi di Bible, juga kita bisa tahu dari peradaban sebelumnya, dari mitologi-mitologi, dari dongeng, dari apa namanya ya, legenda-legenda. Misalnya Hercules, dia anak dewa Zeus turun ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas, diserang monster atau dewa yang jahat gitu. Itu artinya cerita-cerita dongeng Bang, gak realistis. Sama nilainya dengan cerita apa tadi itu, Ultraman, Star Wars. Iron Man. Superman, Spider-Man, begitu Bang. Nah, keselamatan yang sejati itu harusnya bagaimana? Itu juga sebenarnya sudah ada, kita lihat di Bible itu, yaitu dengan bertaubat Pak. Satu. Nah, iya itu saya juga sebenarnya baca Al-Quran tuh Abang. Nah, ini mungkin Nah, sharing. ya Nah, sedikit. jadi abang boleh ke misalnya kalau misalnya abang kasih lampu itu kepada pertobatan. Saya juga selama ini kan berpikir, apakah memang harus ada sesuatu yang supranatural di luar diri saya yang harus menggantikan diri saya untuk bisa dikatakan saya selamat. Nah, itu kan memang saya juga bergumul Abang. Nah, ini namanya sharing, saya juga mencari kebenaran. Jadi kalau misalnya Abang menyinggung pertobatan, maka pertanyaan saya, di bagian mana pertobatan itu menjadi sesuatu yang penting dan menjadi tolak ukur bagi Allah untuk menyelamatkan diri saya. Nah, itu yang memang saya pikirkan selama ini dan saya belum menemukan jawaban. Nah, saya tambahin jawabannya. Itu salah satu caranya ya. Bertaubat itu ya dengan kita mengakui kesalahan kita dan tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi, begitu. Tuh, bertaubat, memohon ampun ya juga. Yang kedua, kalau dalam Islam itu bisa dari sebab-sebab alamiah ya. Gugur dosa itu terhapus, tertebus gitu. Misalnya kita sakit. Sakitnya orang Islam itu menggugurkan dosa-dosanya. Misalnya ibu-ibu yang melahirkan juga, rasa sakit dia melahirkan itu menggugurkan dosa-dosanya. Atau kepala rumah tangga, orang-orang yang mencari nafkah buat anak istrinya. Ya. Rasa lelah, capeknya itu menggugurkan dosa-dosanya. Nah, itu terkait aspek pribadi. Nah, kalau dia terkait dengan orang lain, kezoliman, kecelakaan atau merugikan atau membahayakan orang lain, maka mekanismenya untuk mendapatkan keselamatan itu di dunia dan di akhirat. Aliasnya kita ini kalau sudah ngomongin dunia dan akhirat, itu nggak cuma dalam angan-angan aja nih.
Kalau dalam angan-angan itu namanya utopia. Begitu. Nah, keselamatan real yang ada di seluruh dunia itu adalah dengan adanya metode mekanisme hukum. Misalnya contoh, ada orang yang mencuri, kemudian dihukum. Nah, dengan adanya hukuman itu, orang lain yang ingin melakukan hal yang sama, dia takut kemudian tidak jadi mencuri. Akhirnya, lingkungan dia akan selamat dari pencurian. Begitu juga dengan tindakan kriminal yang lain, pembunuhan, pemerkosaan, begal, rampok, korupsi, dan segala macamnya. Itu keselamatan yang real. Nah, jadi mekanisme hukum itu sifatnya mencegah, begitu, mencegah orang ingin melakukan perbuatan jahat yang sama, mengulangi lagi, begitu. Maka mekanisme hukum itu adalah mekanisme yang realistis, ada dalam dunia nyata kita. Ya, kalau nggak percaya kita sekarang ada di dunia nyata, coba Bang Naik, cubit tangan Bang Naik, begitu ya. Nah, itu faktanya yang diberlakukan di seluruh dunia sekarang ini adalah hukum. Dan tidak berlaku misalnya orang mencuri, kemudian dia klaim, dosa saya sudah ditebus oleh Kristus yang mati di tiang salib, kenapa saya harus dihukumi sebagai orang yang berdosa? Tidak berlaku itu, Bang. Nah, kalau dalam Islam ada tambahannya lagi, selain dia mencegah, sifatnya juga menebus, menghapus, menggugurkan dosa-dosa itu. Artinya, orang yang sudah dihukum di dunia karena kesalahannya, dia nggak akan kena hukuman lagi nanti di akhirat. Alias urusannya sudah selesai di dunia. Dia sudah menerima balasannya. Nah, ketika dia sudah selesai, clear, habis, tuntas, artinya dosanya tidak ada lagi, maka dia juga selamat. Begitu, Bang, di akhirat. Nah, jadi itu, Bang, ya. Kalau hanya sebatas menyandarkan pada sosok tertentu, supranatural, itu sama nilainya dengan cerita dongeng tadi, dan apalagi terindikasi dalam Bible Pak Naik, dan juga pada peradaban sebelumnya itu adalah ajaran-ajaran pagan, penyembah berhala, pengikut setan. Itu, Pak. Baik, terima kasih untuk pencerahannya, luar biasa. Betul, selama ini kan saya juga berpikir seperti yang Abang sampaikan, ya, bagaimana pilihan untuk keselamatan ini kan memang harus diusahakan sebenarnya. Itu kan di dalam pemikiran saya. Tapi saya tuh mencari sesuatu yang pasti gitu loh. Maksudnya kalau misalnya saya mengatakan bahwa bagaimana saya bisa memastikan bahwa apa yang saya perbuat ini sudah dijamin dan dipastikan menghapus dosa yang saya perbuat gitu loh. Apa jaminan dan apa kepastiannya? Kalau misalnya saya bilang, oh kalau misalnya saya berbuat A, B, C, D, dan seterusnya sampai batasnya, misalnya sampai N. Oke, itu batasannya. Itu adalah KKM, kriteria ketuntasan untuk Abang atau saya dikatakan selamat. Satu aja Pak jawabannya. Satu aja jawabannya. Apa? Jangan menyembah Tuhan Ya, apa yang menjadi kepastiannya? manusia. Itu aja satunya poinnya. Jangan menyembah Tuhan yang menjadi Ya, manusia. baik. Gini, kepastian Oke, saya meninggalkan itu. Baik, Abang. Baik, Abang. Kita tinggalkan. Kita tinggalkan kalau memang Abang mengatakan bahwa paganisme, oke, saya tinggalkan. Sekarang, mari kita berdebat di lingkungan. Apa kepastiannya? Ketika saya berbuat baik, apa kriteria ketuntasan minimal yang harus saya capai dengan berbuat baik itu supaya saya bisa mencapai kata selamat? Ya, saya jawab singkat aja. Tidak ada keselamatan tanpa landasan kebenaran. Kebenaran itu apa maknanya?
Kebenaran maknanya adalah kesesuaian dengan kenyataan. Gitu, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Seperti begini, contoh. Saya kasih contoh biar mudah dipahami. Gitu. HP ini di depan kita ini masing-masing ada HP. HP di depan tangan saya sebut HP. Ini HP. Maka saya itu orang yang benar gitu. Karena sesuai ucapan saya dengan realitasnya. Realitasnya ada HP. Tetapi kalau saya bilang, ini ulekan. Nah, itu kan artinya tidak sesuai dengan realitas. Karena kalau kita menilai sesuatu, menghukumi sesuatu, jelas itu terkait dengan objek. Objek itu yang punya konsep pada definisinya itu. Konsep itu ialah ciri-ciri, bentuk, karakter, potensi-potensi yang ada pada objek itu, begitu. Nah, konsep HP, konsep ulekan, itu kita bisa membedakan, begitu. Jadi kalau saya bilang ulekan, saya salah. Tetapi kalau saya tahu itu HP, tetapi saya paksakan ngomong itu ulekan, karena saya gengsi, karena saya ingin mencoba mempengaruhi orang lain agar setuju dengan perkataan saya, itu artinya saya sedang berbohong. Begitu. Tetapi harus diingat, kebohongan pada hal yang gamblang itu hanya akan berhasil membohongi dirinya sendiri dan mengumpulkan orang-orang yang senasib. Nah, jadi gimana cara mengidentifikasi kebenaran itu? Ya kita lihat pada fakta dan datanya gitu. Kalau faktanya misalnya ada konsep tentang Tuhan, tentang manusia, konsep manusia gitu. Nah, kita selaraskan karakter-karakter yang ada pada manusia itu dengan konsepnya begitu. Kemudian dengan ajaran tadi, terkait ajaran tadi, benar nggak di dalam Islam itu dilarang mencuri? Benar ada ajarannya gitu. Ada nggak ajarannya dilarang membunuh? Wah, benar ada. Dan ternyata lengkap ajaran Islam itu. Gitu. Semua aspek kehidupan ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Tidaklah Nabi Muhammad itu diutus melainkan untuk kasih sayang untuk seluruh sekalian alam gitu. Jadi pengajarannya lengkap dan ajaran itu yang menjadi panduan untuk kita berbuat begitu. Nah, dicocokkan nanti benar nggak, benar nggak, benar nggak. Kalau benar berarti itulah nanti yang akan membawa keselamatan dengan mekanismenya itu tadi. Dan keselamatan dan kebenaran itu adalah proses yang pasti. Sama seperti ketika orang yang menginginkan menuai padi, maka mestilah dia menanam benih padi. Nggak mungkin dia ingin menuai padi tetapi dia menanam biji rumput. Maka hasilnya akan beda gitu. Nggak mungkin orang ke Surabaya tetapi dia naik bis ke Aceh gitu. Nah, jadi keselamatan dengan kebenaran itu hukumannya adalah hukum tabur tuai atau sebab dan akibat itu, Bang. Izin sedikit, Abang Ustadz, izin kan mau pamit ini. Siap. Bang Salen, Bang Umar, izin mau pamit dulu. Buat Bang Naik, coba difikirkan, di seluruh dunia tidak ada kitab suci yang dilarang edar selain Bible. Beberapa negara melarang peredaran Bible dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu coba Abang disimak. Adakah kitab suci yang boleh dilarang? Kalau misalnya sampai dilarang berarti kenapa itu? Nah, itu dicari tahu ya Bang ya.
Apakah itu pantas disebut kitab suci? Kok sampai dilarang gitu? Tolong difikirkan ya Bang ya, satu-satunya kitab suci loh yang dilarang edar. Gitu ya Bang, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Zi, mohon maaf untuk tutur yang tersilaf, sikap yang tidak santun. Zi pamit dulu Bang, ngantuk besok sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh, I love you full. Selamat malam, selamat bersekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rela jam 12 loh. Zi follow. Bang Naik Zi follow. Zi ngefans sama Bang Naik, keren. Berbunga-bunga hati Bang Naik. Tadi saya mendengarkan penjelasan. Memang kalau misalnya seperti yang tadi dijelaskan oleh abang tadi bahwa tidak mungkin kita menanam padi lalu menuai rumput. Seharusnya kita menanam padi, menuai padi. Oke, saya setuju. Artinya apa yang kita harapkan harus sesuai dengan apa yang kita tabur. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita salah menabur? Nah, apakah ada pengampunan? Karena misalnya kalau saya salah menabur, berarti dipastikan saya masuk neraka. Itu pasti. Saya masuk neraka, itu pasti. Pertanyaannya, apakah tidak ada pengampunan? Kalau memang saya keliru dan saya salah menabur. Kalau memang seperti itu, berarti keselamatan itu adalah bagaimana saya bisa menentukan dan memastikan bahwa yang saya tabur itu adalah sesuai dengan apa yang harus saya tuai. Nah, kalau misalnya saya salah tabur, gimana? Apakah ada pengampunan itu? Nah, itu yang saya takutkan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saya berbicara tentang endingnya, apakah saya sudah benar menabur? Bagaimana saya menilai bahwa saya sudah betul-betul menabur sesuai dengan apa yang harus saya tuai? Gimana itu? Apakah ada pengampunan itu? Takut saya loh abang masuk neraka. Kalau nggak ada pengampunan itu, gimana saya bisa menilai bahwa yang saya tabur itu adalah sudah tepat? Jangan-jangan saya meyakini bahwa ini saya sudah taburnya sudah tepat, tapi alam menilainya beda. Itu yang saya takutkan abang. Loh, kok diem semua ini? Udah selesai ya? Oke, silakan Bang Umar. Loh, gimana tadi Iron Man? Pak Naik? Saya baru selesai makan, Pak Naik. Halo abang, tadi kan abang kan mengatakan. Bukan saya, orang saya barusan nongol. Siap abang. Tadi ada abang siapa yang mengatakan bahwa Ya, saya. ya, siap abang. Terima kasih. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ya, kalau memang kalau kita menabur padi, maka harusnya kita menuai padi. ya, Itu adalah logis. Ya, itu wajib. Nah, itu adalah yang dituntut oleh Allah. ya. Bahwa kalau memang kau menabur padi, maka Harus pasti padi. menuai padi. Tidak mungkin kau menabur padi, kau menuai rumput. Ya, Kalau kau menabur padi tapi hasilnya rumput, berarti itu adalah asap dan hukumannya adalah neraka. oh gitu. Berarti kalau yang lahir Tuhan, yang mati siapa? Tunggu dulu, saya belum selesai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya yakin bahwa yang saya sudah tabur itu adalah padi dan yang saya tuai juga adalah padi? Kalau memang yang saya tuai itu adalah rumput,
Berarti kan Apakah hukumnya tabur Allah tidak tuai. mengampuni? Hukumnya Apakah tabur tuai. Allah tidak mengampuni? Iya, kan tabur tuai itu. Bagaimana dengan pengampunan Allah? Apakah Allah bisa mengampuni itu atau tidak? Terima kasih. Ya manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Contoh misal, kalau Bapak mengambil satu perspektif hukum tabur tuai. Ya kalau manusia bersalah ya dia harus bertobat. Dan Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni gitu loh. Dan itu akan menjadikan manusia itu kembali ke fitrahnya kan gitu. Sama halnya begini, yang lahir Tuhan, yang mati juga harusnya Tuhan. Bukan yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Mati Tuhan beda. Ah, gimana? Nah, bingung kan Pak Naik? Enggak, Bingung saya orang bingung. tadi dibilang Saya nggak sampai bingung. kok nggak Nah, sampai jadi sampai ke Iron Man. Saya nggak bingung, Abang. Saya ini lagi mencari kepastian. ya, jadi semua dosa itu Kita akan meninggalkan mekanisme. Kan, ya, Abang, saya selesai. Tadi kan kita sepakat, saya meninggalkan kalau memang Abang bilang, oke, jangan bersandar kepada sesuatu sosok yang supernatural di luar diri Anda. Oke, itu saya lepas. Saya tinggalkan. Sekarang mari kita mencari keselamatan yang memang menjadi jaminan bahwa apa yang saya lakukan itu menyelamatkan diri saya. Tadi saya sudah paparkan. Ya Masih artinya Abang kan tadi, ada Abang kesinambungan Pak. Di Ya, Islam itu kesinambungan. tidak Oke lah. tidak pernah mengajarkan hanya percaya kepada Allah aja terus kau selamat. Enggak, pasti melakukan Ya, kebaikan kan gitu. melakukan. Iya, Sama itu tadi sama sudah halnya dijelaskan. kayak di Kristen kan gitu. Bukan hanya modal percaya sama Yesus terus engkau bisa masuk. Enggak. Ya, Yesus kan pernah Yakobus bilang. menjelaskan. Betul. Iman tanpa perbuatan adalah Ya, mati. makanya Yesus kan bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Berarti artinya apa? Percaya kepada Allah dan melakukan kehendak Allah, kan Bapa Allah. Kalau Yesus kan anak. Allah kedua. Ya, misalnya saya tinggalkan apa yang misalnya saya tidak mengandalkan kekuatan supernatural di luar diri saya. Oke, baiklah. Ya bertanggung Sekarang jawab saya Pak atas berusaha. dirinya sendiri Pak. Itu yang Ya. paling Apa logika. Itu yang paling apa logika. Contoh. jaminannya? Jadi Apa jaminannya? agama Kan udah jelas. Kalau orang bersalah, maka satu bentuk adalah bertobat kan gitu. Jangan mengulangi kesalahannya lagi. Itu sudah masuk dalam logika basic manusia gitu loh. Jadi manusia bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri supaya citranya bersih. Sekarang coba Bapak gunakan satu logika yang rasional. Ya. Contoh misal, ada seorang bapak, dia punya anak, anaknya punya teman. Nah, kebetulan temannya nyolong mangga. Terus bapak itu menghukum anaknya. Kira-kira bapak itu salah apa benar? Anaknya nggak ngikut nyolong mangga, tapi anaknya dihukum. Oke, Yang begini lebih logika pertanyaannya. mana? Yang lebih logika mana? Yang dihukum yang nyolong mangga atau si anak tersebut? Begini, Pak. Oke lah, Bapak mengarahkan saya ke sana. Saya mengarahkan kembali Bapak. Begini, kalau misalnya ya, Loh, itu kan tabur semua tuai, Pak. Anda bilang Iya, ngomong tabur tabur tuai. tuai. Kalau Iya, tabur tuai. bapak, seorang bapak punya anak punya teman, kan gitu. Ini tabur tuai ya. Terus anaknya nggak nyolong mangga, tapi teman anaknya yang nyolong mangga. Terus bapaknya menghukum anaknya karena temennya nyolong mangga. Ini kan nggak tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang dituai, kan gitu. Kalau yang benar, seharusnya yang benar kalau yang nyolong mangga itu teman anaknya, yang dihukum kan teman anaknya, kan gitu. Ya, saya mengerti maksud Bapak. Nah, kalau Anda mengerti, kenapa Anda puter-puter lagi? Tidak, saya nggak muter. Berarti- saya nggak muter. Berarti benar Ini nggak? kan Benar begini, nggak tuh? Abang. Saya hanya mau Iya. meyakinkan diri saya. Saya kan tadi kan tujuannya kan saya mau mencari kebenaran. Bahkan tadi saya sudah bilang, saya tinggalkan. Oke lah. Kalau Abang menjustifikasi bahwa saya terlalu berpatokan kepada sesuatu kekuatan supranatural di luar diri saya. Oke, sekarang saya lepas itu dan saya mau mencari ini.
Dan Iya, saya sekarang, nggak pakai yang supernatural itu. Bapak itu kan memang satu saya juga nggak bentuk. pakai sekarang. Lah Saya iya, juga sekarang nggak pakai sekarang. Anda pikirkan, Bapak itu kan gelar, nggak ada supranaturalnya. Bapak itu Nah, punya sekarang anak. pertanyaan saya, Abang, Loh, biar Abang potong meyakinkan dulu lah. saya. Siapa dulu lah. Ini Abang Bapak, meyakinkan ini kan saya. Anda pakai pakai narasi hukum tabur tuai tanpa adanya yang Ya, magic sekarang begitu. pertanyaan saya, Nah, ketika Bapak, seandainya, lo kok diputar lagi Mas? Kok seandainya, seandainya sih Pak? oke, Ini oke, saya beginilah. analogikan. Ya, Ada Bapak sudah seorang bapak, analogikan, saya sudah ada paham seorang bapak. maksud Bapak. Nah, kalau Itu ada Bapak, namanya kenapa Anda keadilan nggak Allah, mengerti? keadilan Allah yang menghukum bagi mereka yang memang pantas berbuat dosa. Oke, itu saya Lah paham, Pak iya, Abang. itu kan udah bener. Ya, udah benar. Saya paham Nah, maksud Bapak. Sekarang terus saya mau, sebentar saya mau dulu, jangan saya mau, dipotong. nah, saya Kalau belum yang selesai juga. kalau yang pertama itu udah bener, nah ini yang kedua. Kalau Bapak itu menghukum anaknya yang nggak nyolong mangga, Bapak itu bener nggak? Tentu salah dong. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya semuanya itu nyolong mangga, Ya semuanya dihukum lah Pak. Emang anak berarti itu nyolong mangga? pertanyaan saya, apakah apabila seluruh manusia di muka bumi ini, sebagai ibaratnya seperti yang Bapak tadi bilang, nyolong mangga, adakah pengampunan dari Allah? Ya pasti ada, kan udah dijelaskan tadi. Gimana Allah caranya? kan Maha Pengampun. Nah, Seandainya dengan apa? bertobat dan tinggal diam, maka kamu Kalau memang akan tidak, diselamatkan. nah, Ada ayatnya. Ada ayatnya itu. kalau memang mereka ketahuan menyolong mangga semuanya di akhirat, gimana? Iya kan udah dibilang dengan Apakah ada kesempatan bertobat. bertobat? Loh, oh itu kan menurut Bapak nggak mungkin orang Nah, itu nggak mungkin orang itu kan menurut perspektif itu yang Bapak. itu yang Setiap membuat saya ragu. orang Itu yang membuat saya ragu. Abang kalau memang bisa meyakinkan saya, oke. Kalau itu memang firman Tuhan loh. semuanya nyolong mangga dan ketahuan di akhirat, gimana itu Abang? Ya nggak selamat lah. Berarti semuanya nggak selamat. Ya nggak selamat lah. Apa gunanya neraka? Lu terus neraka Berarti digunain Allah, untuk apa coba? nah Kan berarti ada Allah. surga, ada neraka, Nah, ada sekarang laki-laki, ada perempuan. Nah kalau semua nggak oke, selamat ya masuk neraka semuanya lah. ketahuan nyolong mangga di Iya semua akhirat, ke neraka. detik-detik terakhir, Iya, gini Iya ke Pak. neraka. detik Kalau terakhir, detik-detik pencurian ya, terakhir, semua ketahuan nyolong Ke mangga neraka, ke neraka. ke Udah ke neraka. neraka. Oke, Iya terus semuanya gunanya mati toh? neraka apa coba? Semuanya mati toh? Iya, iya. Mati. Ya kan karena Nah, apa? Karena melanggar perintah Allah kan gitu Pak. Orang apa melanggar itu apa? tujuan Allah menciptakan Loh, manusia? gua kasih tahu ayatnya Pak ya. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan Nah, kecelakaan. damai sejahtera. Sekarang Nah, kalau misalnya kalau ketahuan, jangan se- dipotong, jangan dipotong. sekarang Kalau kalau Allah, ketahuan nyolong mangga di akhir detik-detik terakhir, wah gimana ini damai sejahtera orang Abang? ngajakin debat, nanti gua suruh open cam lu. Enggak, Kalau saya rancangan ngajak debat. Allah, kalau Saya rancangan mengikuti Allah logikanya itu, ini. nah kalau rancangan Allah itu dia merancangkan suatu rancangan yang damai sejahtera, artinya Oke, manusia yang adalah umatnya itu harus mengikuti perintah siapa? Kan gitu. kalau semuanya Kan nggak harus ikut, mengikuti. Berarti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? neraka. Lah ya udah. Kalau memang semuanya nggak ikut, pertanyaan saya, apa tujuan Allah menciptakan manusia yang ujung-ujungnya adalah masuk neraka? Itu perspektif Anda. Gimana juga yang menciptakan neraka siapa? Nggak mulia dong. Loh, neraka ada nggak? Ada mengimani neraka nggak? ini ngajak debat udah nih. Mm-mm. Nggak, saya Kalau nggak ngajak debat Abang. makanya Jadi itu saya tadi Pak, saya Anda meninggalkan mengimani nggak apa lagi konsekuensinya orang konsekuensi yang yang melanggar konsekuensi perintah logis. Allah itu tempatnya di mana? Yang melanggar perintah Allah.
Ayo, Anda Ya, mengimani tadi udah surga dan neraka enggak? terangin, Bang. Kalau misalnya ini kan saya Kalau misalnya bertanya, gimana sih? oke, kalau di Anda akhirat itu detik-detik mengimani terakhir, surga apa? Mengimani surga dan neraka enggak? Kalau Anda mengimani surga dan neraka, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dia enggak bertobat, berarti konsekuensinya kemana? gimana manusia semua nggak bertobat? Ya kan Seandainya neraka lah, Pak. berarti semuanya neraka. Ya iyalah, tapi kan ada itu satu bukti realita di era masa lampau. Contoh, yang naik ke surga siapa? Di era masa Berarti lampau semuanya siapa? neraka. Berarti Loh, kita simpulkan dulu. Anda ini Berarti kalau memang Loh, nggak bisa kedapatan Anda semua, nggak bisa Anda menyimpulkan satu narasi di Bible Anda, sementara di Bible Anda Henok itu saya nggak terangkat ke menyimpulkan surga. Bible, saya nggak menyinggung Bible loh. Loh, kok nggak Saya nyinggung lagi, Bible? saya lagi Sementara di mencari dalam kebenaran. Bible, Pak, di dalam Bible ada satu Saya menggunakan tokoh. sekarang saya meninggalkan Bible. Saya Ya, berarti menggunakan Anda pikiran maunya menang saya. sendiri. Anda nggak mengikuti literatur Anda. Bapak, Bagaimana Anda yang mengatakan diri Anda seorang Kristen tidak mempercayai neraka? Kalau Anda mempercayai neraka, berarti harus ada konsekuensinya. Orang yang melanggar perintah Allah, dia nggak bertobat, konsekuensinya di mana? Di mana konsekuensinya? Nah, kalau semua orang nggak bertobat, jahanam, konsekuensinya di mana? Konsekuensinya di mana? Di neraka. azab, kau akan Tetapi menderita azab, perspektifnya- kau akan menderita di neraka selama. Perspektifnya, apakah seperti yang Anda bayangkan semua manusia masuk neraka? Sementara di dalam literatur Anda sendiri itu ada Henok yang adalah manusia. Nah, literatur itu karena menerima anugerah. Kok Nah, anugerah makanya saya bilang, gimana? Sekarang gini itu aja. anugerah. Kok anugerah? Anda ini lama-lama ngajakin debat ini nanti. Nah, Manusia. Abang jangan lari, jangan lari dari logika. Oke, gua gini. Makanya Gua pakai konsekuensi logika logis ini. itu harus Gua kena. pakai logika, Konsekuensi weh. logisnya harus kena. Oke, dengerin. Dengerin dulu. Kita mulai dari nol ya. Dengerin dulu. Atau gua kick lu lama-lama lu. Ya silakan digig. Kita Kan kembali saya dari sudah nol dulu nih. Anda seorang Saya sudah Kristen. meninggalkan paganisme dan mengandalkan kekuatan supernatural dibuat di saya. Saya Supranatural bertanya lagi. kepada abang. Abang mengatakan bahwa kalau memang manusia berbuat dosa, maka hukumannya sudah pasti akan neraka. Oke, baiklah. Sekarang pertanyaan saya, seandainya terbukti semua manusia berbuat dosa dan Nggak ada Pak ini diarahkan seandainya, ke- nggak ada seandainya. Ya, Orang ada oke. tadi ngomong Sekarang tabur tuwe pertanyaan kok. saya, Izin Bang Kemal. Bapak kalau di sorga nanti ditimbang dan kita tidak lolos, termasuk saya juga nggak lolos untuk masuk sorga, termasuk manusia-manusia lainnya di muka bumi ini. Udah Pak, tak turun kau. Ya, jadi Maju, gini, betul. Bang Umar, saya jelasin kronologisnya biar jelas ini konteksnya ya. Jadi Bang Naik tadi dia menyampaikan keyakinannya terkait penebusan dosa pada Yesus. Saya bantah, itu sama nilainya dengan ajaran pagan dan dongeng-dongeng gitu. Nah kemudian Pak Naik ini bilang kalau begitu saya tinggalkan keyakinan pagan-pagan itu. Lalu apa jaminan keselamatan saya sesuai dengan hukum tabur tua itu? Maksudnya Pak Naik itu dia menanyakan bagaimana konsep Islam itu tentang keselamatan. Di situ Bang Umar. Dia bilangnya barusan nggak pakai agama, tetapi ketika saya bernarasi dia pakai agama. Ketika saya pakai agama dia nggak mau pakai agama, kan brengsek juga tuh Oten. Iya, maksudnya kan dia sudah tinggalkan keyakinan pagan itu. Maksudnya dia tanyakan Islamnya. Enggak, aku Ketika dia bernarasi nggak pakai yang namanya Tuhan, berarti kan murni tuh manusia aja. Lah kalau Enggak, dia manusia nyari berdosa, kebenaran. Dia nyari kebenaran tadi katanya gitu. oh bukan nyari kebenaran dia Pak, dia ngajakin debat. Ya karena udah simpang siur tadi kalimatnya, udah ini. Izin. Betul.
Izin Bang War. Aku ini saya rasa itu kalau dia terus semua manusia melakukan jahat, itu narasinya udah keimanan. Ya, iya, Karena dalam benak dia semuanya ada warisan jahat. Nah, kalau saya sebagai Muslim ya, nanti kan ada penghitungan. Apakah nggak ada kebaikan secuil pun juga? Tentunya ada kan? Nah, itu ada hisab, ada timbangan. Nah, itu Kalau pakai ada agama, Pak. kebaikan, nah nanti kebaikannya juga diganjar. Kejahatannya juga Sama diganjar. aja, Pak Ersa. Yang dimaksud si Oten tadi ya. Kok gresek-gresek Pak Ersa? Ada yang gresek-gresek. Bentar. Pak Maulana gresek-gresek. Masih. Ada, aku mute. Si Oten tadi bilang ya, udah nggak pakai yang Tuhan-Tuhan katanya kan gitu. Nggak pakai yang Tuhan-Tuhan, dia pakai sistem tabur tuai. Berarti kan nggak ada, kalau pakai sistem nggak ada non Tuhan, berarti nggak ada dong surga neraka. Terus ketika manusia bersalah, ya dia kan mau dapat apa? Orang nggak ada Tuhan. Iya, saya yang nyenggol tadi itu hukum tabur tua itu. Tidak ada ketika manusia berdosa semua, ini nggak pakai konteks Tuhan loh. Terus dia bernarasi, loh, berarti rencana Allah gimana? Nah ini kan brengsek ini orang, kan gitu. Orang tadi ngomongnya nggak pakai Allah, kan gitu. Ya, saya sih nggak kaget lah. Ya itulah macam gitu. Kan nggak objektif dia. Kalau nggak pakai Allah ya jangan dibahas. Tabur tua itu tidak ada keselamatan tanpa kebenaran gitu. Terus dia tanya, lalu apa jaminannya agar kita selamat gitu. Ya seharusnya kita jelaskan tentang Nggak ada jaminannya Pak Tukang, orang tuannya udah nggak dipakai. Jaminannya dalam Islam, semua dosa itu diampuni kecuali syirik. Nah, kalau itu Dosa pakai syirik pun bisa diampuni kalau dia mengucapkan syahadat. ya itu kalau pakai Kalimat Tuhan, syahadat Pak. itu menghapuskan semua dosa gitu. Nah, terkait dengan rincian pada tataran praktis itu tadi, yang tentang mekanisme hukum itu tadi, itu sepaket dia. Yang namanya agama itu tema-temanya adalah ketuhanan, peribadatan, dan sosial kemasyarakatan gitu. Nah, jadi sepakat ajaran Islam itu dengan dasarnya, yaitu keyakinannya, keimanannya gitu. Nah, keimanan itulah kata kuncinya atau pintu masuknya atau passwordnya agar kita bisa memahami ajaran-ajaran yang kompleks itu. Bagaimana kita hidup di dunia ini agar selamat dan di akhirat nanti juga selamat begitu. Jadi intinya ya harus ini dulu, mengucapkan kalimat syahadat dulu begitu. Kalimat syahadat itulah yang akan nanti membawa keselamatan. Jadi ketika dia berbicara tentang Tuhan, ya, manusia, jaminan. Itu dia ngomong udah nggak pakai Tuhan. Ketika udah tersudut, dia baru ngomong, oh berarti Tuhan nggak punya rencana dong. Nah ini kan kurang ajar ini orang. Kan Ya, harusnya ini dia- juga harus objektif kan. Kalau Betul. misal membahas segala sesuatu non Tuhan, jangan disangkut pautkan Tuhannya kan gitu. Kalau udah mulai terpojok, dia pakai narasi. Oh, neraka, surga, kan neraka semua orang dong. Loh, katanya nggak pakai Tuhan. Kalau nggak pakai Tuhan, nggak ada dong surga dan neraka kan gitu. Dia arahnya mau ke bawah ini desa waris. Enggak, arahnya dia pengen tahu lebih dalam. Dia itu tentang pengen itu. tahu model keselamatan yang tanpa Tuhan. Nah, kalau model keselamatan tanpa Tuhan ngapain? Diomongin gitu loh. Kan konyol juga. Kan bener. Iya. Ya Enggak, kan saya- memang ateis asli. Kalau ateis ya sudah mati selesai sudah.
Ya Ateis iya itu ngapain? destruktif dia itu, nggak ada konsep keselamatan dia. Saya bantah Ya tadi itu menurut konsep Islam. Islam udah itu ada bener. Pak keselamatan. Pak tukang Orang daging kita udah bener. Menjelaskan keselamatan dalam perspektif Islam udah bener. Nah itu orang nggak pakai Tuhan katanya. Ya kalau nggak pakai Tuhan ngapain ada keselamatan? Udah mati kelar, udah. Iya. Tapi terus langsung cabut ya, Bang Umar ya. Iya saya kick Pak, saya malas debat dengan begitu-begitu. Berarti ngajak debat berarti itu orang. Iya. Karena nggak objektif. Kalau misal dia mau sharing konsep keselamatan sesuai dengan narasi Tuhan, oke lah. Dia bernarasi konsep keselamatan tanpa Tuhan. Ya ngapain kita debat? Ketika di endingnya dia bilang, loh gimana dengan rancangan Allah? Lalu geblek ini orang katanya nggak pakai Tuhan. Ya. Nggak kaget nih modelnya gitu. Ya kan aneh gitu loh. Kalau membahas keselamatan dengan Tuhan ya ayo berarti kan jalurnya ke religion kan gitu. Tapi kalau nggak pakai Tuhan berarti kan non religion. Berarti kan ke ateis. Ya ngapain dibahas keselamatan? Kan aneh. Tapi aku tadi menikmati di bawah itu awal-awalnya lucu-lucu loh, asik loh, lebih dari Sri Mulat loh. Ya kalau dari awalnya kan dia bernarasi Pak Yesus Allah ya kita ngikutin dia Yesus Allah. Kalau Yesus Allah yang disalib siapa? Manusia loh. Yang lahir Kena Tuhan pasal. masa. Iya. Yang lahir Tuhan masa yang disalib manusia kan juga aneh. Nah kalau Yesus Allah yang bangkitkan Yesus siapa? Dikasih ayatnya Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Nggak dijawab-jawab sama dia. Bahkan ada pertanyaan dari Pak Marulo. Itu yang menghukum siapa? Yang menghukum penebusan dosa yang Yesus disalib kan Yesus Allah. Berarti Allah yang mana lagi yang menghukum Yesus? Nggak dijawab. Langsung jadi ateis. Ateis bohongan. Ya Tapi kan tumben lucu aja. Bang Umar buka Komal. Saya disuruh berdebat katanya. Orang kemana-mana tadi Pak. Iya. Ngaku Trinitas. Tapi mindsetnya Panas. mindset bidat yang dipakai. Yesus adalah Bapa kan udah. Ini susah. Bang Masin, gimana kabarnya Bang Masin? Dia masih komen Pak di bawah Pak nih. Saya suruh naik ya. Nah, tapi harus sportif, jangan Nggak muter-muter. objektif dia. Iya, harus konsisten. Konsisten lah. Apa suaraku gimana? Biasa. Bagus Pak Ersa. Bagus. Kalau religion ya harus religion, jangan dipisah-pisah. Ya udah Pak, kalau nggak naik ya nggak apa-apa, karena Anda nggak konsisten dari awal. Pak Tukang menjelaskan dalam perspektif iman Islam. Anda menjelaskan nggak pakai Tuhan, ya nggak nyambung lah. Berarti Anda ateis kan gitu. Masih di bawah typing. Iya typing lah, dia nggak terima lah Pak. Oh iya saya turunkan, orang dia nggak objektif. Ya. Dari tadi di semua ini nggak ada yang menentang kalau Yesus salah. Tapi kita pertajam, kalau Yesus Allah maka Allah yang mana lagi yang membangkitkan Yesus? Nah kan gitu Pak. Iya. Nah diputernya kita tadi. Orang pemahaman ngaku Trinitas kok
nggak sejalan dengan doktrin Trinitas. Doktrinnya doktrin bidat. Oh, orang yang dipakai narasinya dari tadi Yesus Bapa aja udah ketahuan. Alhamdulillah. Tak ada kita tadi tentang Yesus dia Allah. Bahkan saya tunjukkan loh ayat-ayatnya. Yang mati Tuhan dia nggak percaya. Saya tunjukkan ayatnya, diputernya lagi kita. Yang mati Tuhan, ucapannya Paulus ya. Loh iya, 1 Korintus 11:26. Kematian Tuhan. Ya kan lucu gitu loh. Coba kalau naik itu Pak Oten, kalau Anda Kristen Trinitas ya Trinitas lah sesuai dengan ajaran Trinitas. Jangan kau ngaku Trinitas, mindsetmu dari tadi monarki yang kau pakai pengajarannya Sabelius. Ini jangan ngaku-ngaku Trinitas lah. Saya dulu mantan Trinitas Pak Oten. Lama lagi. Oh, lama ya Pak, sampai saya nggak bisa jawab dari teman-teman Islam. Gimana 3 jadi 1, 1 jadi 3 juga? Apa nggak bingung saya juga? Saya tinggalin Pak Trinitas, tapi saya masih di Kristen. Bingung lagi saya. Kalau Yesus itu Allah ya Allah yang mana lagi? Pas waktu Yesus udahlah saya tinggalin. Kan simple kayak begitu kalau mau logika-logikan. Oke, ini aku tutup dulu Pak ya. Besok lagi Yuk, lah yuk. Yuk, kita oke, buka oke. lagi ya. Terima Oke. kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya juga, saya juga ini coba patroli. Iya Pak. Assalamualaikum. Kira kalau lab ya isinya orang Pakistan semua, tahu nggak? Ngeri gue. Salam satu akidah. Ya, salam juga. Gigi, Rafid. Ini musik siapa? Musik kamu ya? Ayo Resto nyanyi.